Saya rekam. Oke. Pada malam ini saya akan jelaskan untuk weekly coaching rekan reseller DNI, yaitu adalah menjadi reseller hebat dengan aksi dan opsi. Speakernya sekaligus untuk tim supportnya adalah saya selaku dari coach dan tim support dari rekan reseller dari DNI. Saya ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir, untuk meluangkan waktunya untuk bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang reseller atau menjadi seorang penjual, pedagang, atau seorang pembisnis yang hebat dengan mempergunakan aksi dan opsi. Cukup unik kalimat ini, aksi dan opsi, kalimat belakang yang sama tapi pengertiannya cukup berbeda. Nah, saya pastikan teman-teman kalau teman-teman sudah tahu tentang aksi dan opsi, ini adalah modul suatu logik yang teman-teman harus punya untuk memulai suatu bisnis apapun. Aksi dan opsi. Kalau metode teknis itu banyak teman-teman, dijual di Google, gratis teman-teman bisa dapetin di Google, di lainnya, dan beberapa tempat yang lainnya. Nah, untuk metode aksi dan opsi ini, teman-teman pada malam ini bisa mendapatkan secara langsung. Metode suatu hal yang logik yang harus dilakukan. Jadi kalau kita memulai suatu perjalanan sebagai seorang penjual atau menjadi seorang reseller pembisnis, kita harus memiliki satu metode logiknya untuk mulai berjalan. Teknisnya itu macam-macam caranya, tapi logiknya harus ada dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan menjadi reseller hebat dengan aksi dan opsi untuk weekly coaching rekan reseller DNI Indonesia pada malam ini. Nah, di sini saya akan mulai. Untuk materi malam ini, yaitu adalah weekly coaching rekan reseller DNI Indonesia menjadi reseller hebat dengan aksi dan opsi. Teman-teman, kalau kita lihat di pencarian Google dan yang lainnya, semua orang pasti mau tahu bagaimana sih menjadi seorang reseller yang aktif. Bagaimana sih menjadi seorang reseller yang sukses. Bagaimana sih kita menjadi seorang reseller yang hebat. Pasti kalau kita cari di Google, kita tanya semua orang, pasti kasih tahu hal teknis. Ya udah update aja, ya udah promosi aja, ya udah gini aja. Ya, semua orang itu sudah punya hal itu. Teman-teman kalau sadar ya, kalau mau jadi orang yang berhasil dalam suatu penjualan, pasti bilang kamu harus aktif, kamu harus jaga promosi, kamu harus jaga jualan dan yang lainnya. Iya, semua orang tahu materi itu. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang langsung bisa melakukan? Nah, hal yang logik itu kita harus bahas pada malam ini. Bagaimana kita menjadi seorang penjual hebat, pembisnis hebat, atau reseller yang hebat dengan mempergunakan aksi dan opsi yang malam ini saya akan kupas secara keseluruhan untuk menjadi seorang reseller hebat dengan aksi dan opsi. Nah, di sini, sebentar. Nah, pertanyaannya sebelum saya mulai, apakah rekan-rekan malam ini sudah hadir menjadi reseller? Pertanyaannya. Jangan sampai kalau rekan-rekan sudah hadir pada malam ini belum menjadi reseller, belum menjadi seorang pembisnis, belum menjadi seorang penjual, belum menjadi seorang pedagang, akan sulit nanti teman-teman. Karena materi ini dikhususkan untuk Anda yang sudah menjadi seorang reseller, dikhususkan untuk Anda sebagai seorang pembisnis, dikhususkan untuk Anda sebagai seorang penjual. Karena kenapa saya jelaskan ini? Teman-teman tidak akan berhasil dalam materi malam ini kalau teman-teman bukan dalam situasi orang tersebut. Karena nanti bingung. Nah, pastikan Anda sudah menjadi reseller, penjual, dan seorang pembisnis, ataupun seorang pedagang. Jika sudah, berarti Anda sudah mengetahui apa itu fungsi dan manfaat reseller. Itu pertanyaannya. Jangan sampai teman-teman sudah menjadi reseller, tapi nggak tahu apa sih fungsi reseller, apa sih manfaat saya menjadi seorang reseller. Nah, bagi Anda yang belum tahu hal ini, wajib Anda simak materi pada malam ini. Ini penting. Nah, teman-teman, fungsi reseller itu dari tahun ke tahun terus berkembang. Nah, dari tahun ke tahun itu terus berkembang teman-teman. Di mana waktu pertama kali reseller muncul di Indonesia, semua orang menyebutnya reseller itu adalah sebagai seorang pedagang. Di mana dia punya produk, dia jual ke siapapun itu. Itu pedagang. Pak, bedanya pedagang penjual apa? Nah, bedanya ini teman-teman. Lihat kok di pasar seorang pedagang jual. Pertanyaan saya, pakai strategi nggak teman-teman? Jarang. Nah, seorang reseller pertama kali muncul di Indonesia, pertama kali dia masuk sebagai reseller, mereka disebutnya bukan sebagai seorang penjual dulu, dia sebagai seorang pedagang, di mana dia punya produk dan dia harus menjual produknya. Nah, itu pertama kali seseorang menjadi seorang reseller. Nah, pedagang itu atau disebut sebagai reseller yang baru memulai tanpa menggunakan strategi. Ini umum teman-teman, semua orang pasti memulainya di sini. Semua orang pasti ketika gabung reseller dia hanya tahu di sini.
Ya saya tahu Pak, jadi reseller itu harus jualan, reseller itu harus berdagang, lagi reseller itu harus laku produknya. Nah pertanyaannya, untuk mendapatkan hal itu tanpa menggunakan strategi mungkin bisa kejual. Tapi pertanyaan saya, apakah akan meningkat teman-teman? Nggak mungkin. Bayangkan teman-teman, bedanya kita penjual pedagang pasar dengan orang penjual di supermarket itu beda banget. Dimana satu ada pakai strategi, yang satu tidak. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi reseller yang baru memulai, nah menjadi seorang pedagang, kita naik nih tahap berikutnya. Teman-teman harus tahu bahwa fungsi reseller berikutnya adalah sebagai seorang penjual. Ini berkembang nih. Jadi bukan hanya sebagai pedagang lagi, tapi menjadi seorang penjual teman-teman. Yaitu adalah penjual itu artinya reseller yang sudah memahami untuk meningkatkan penjualan dengan mempergunakan strategi. Yang kemarin-kemarin nih materi saya sebelumnya teman-teman, saya jelaskan kan ada materi horizontal, ada materi vertikal, dan yang lainnya. Artinya itu udah tahap di penjual. Artinya teman-teman udah jual barangnya dan tahu cara mengembangin penjualannya agar lebih tinggi. Teman-teman udah tahu nih gimana dapetin cuan yang lebih tinggi. Semua orang mau dong dapetin keuntungan. Kalau anak zaman sekarang sebutnya cuan. Pasti dong. Nah teman-teman kalau mau menjadi seorang reseller yang berkembang, jangan menjadi pedagang, tapi jadilah suatu penjual. Malah lebih baik teman-teman masuk di step 3, reseller yang disebut sebagai pembisnis. Teman-teman kalau lihat dari reseller yang sudah besar, mereka nggak mau disebutnya sebagai penjual lagi. Mereka pikirannya adalah pembisnis. Artinya apa? Reseller yang telah memiliki visi yang besar. Jadi misi dia bukan hanya untuk jualan lagi. Ya teman-teman tahu ya perbedaan misi dan visi. Kalau misi ya mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau visi 3 tahun, 5 tahun. Artinya mereka berkembang lebih jauh ke depan. Gimana caranya kalau kemarin kita jualan cuman penting bulan depan omsetnya 10 juta, bulan depan lagi 15 juta, bulan depan lagi 20 juta. Tapi seorang pebisnis, bulan depan saya punya aset rumah, bulan depan lagi saya punya aset mobil, bulan depan lagi saya punya aset perusahaan dan yang lainnya. Nah, reseller pun bisa disebut sebagai pembisnis. Teman-teman kalau lihat nih banyak ya reseller sukses karena mereka sudah masuk di kategori bukan penjual, tapi menjadi seorang reseller yang sudah disebut sebagai kategori pembisnis. Jangan dipikir teman-teman seorang reseller itu hanya sebagai penjual, salah. Reseller yang sukses, yang hebat adalah seorang reseller yang sudah masuk dalam kategori reseller pembisnis, yang artinya memiliki visi yang besar untuk upscaling keuntungan yang lebih besar. Profit marginnya lebih besar, asetnya dapatin lebih banyak. Nah pertanyaannya pada teman-teman pada malam ini, Anda saat ini sudah berfungsi sebagai reseller yang mana? Hampir kebanyakan reseller yang baru masih masuk di pedagang. Yang sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kebanyakan di kategori nomor 2. Kecil kemungkinan sudah masuk di tahap ketiga. Karena kenapa teman-teman? Untuk masuk tahap ketiga itu banyak fase yang harus dilewati. Tapi semua orang bisa nggak? Bisa selama mau mengikuti prosesnya tersebut. Nah di sini saya akan jelaskan pedagang, penjual, pembisnis pada materi aksi dan opsi pada malam ini. Sebelum saya mulai pada aksi dan opsi tersebut, nah saya jelasin lagi nih pada teman-teman nih. Teman-teman sudah tahu belum sih manfaat menjadi seorang reseller? Kamu bisa menjadi seorang pedagang sekaligus penjual, pembisnis secara langsung. Jadi 3 peran ini kamu dapatkan. Kalau teman-teman sebagai seorang profesional, 3 hal ini nggak bisa teman-teman dapetin. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi reseller, kamu bisa menjadi seorang pedagang, bisa menjadi seorang penjual, bisa sebagai seorang pembisnis secara langsung. Jadi nggak tertata-tata, langsung menjadi seorang pedagang, penjual, dan pembisnis. Fase 1, 2, 3 teman-teman dapatkan langsung. Apa sih manfaat reseller? Yang pasti nih, lebih cepat, pasti, dan minim risiko. Nah sekarang pertanyaannya cuma satu teman-teman. Menjadi seorang pedagang di pasar ada risiko yang besar kalau modalnya nggak balik. Kalau barangnya yang dijualnya udah basi. Menjadi seorang penjual barang sembako pun sama, ada risikonya. Menjadi seorang pebisnis pun ada risiko karena modalnya cukup tinggi. Nah menjadi reseller, kamu bisa jadi seorang pedagang, bisa menjadi seorang penjual, bisa menjadi seorang pebisnis secara langsung, lebih cepat, pasti, dan minim. Karena nggak mikirin produk teman-teman. Nggak mikirin cara ngembangin produk lagi. Itu tugasnya brain. Teman-teman hanya reseller, tugasnya adalah selling dan upscaling, mendapatkan keuntungan yang profit margin lebih besar. Nah, yang kedua, memiliki waktu
banyak atau memiliki banyak waktu luang atau fleksibel. Teman-teman lihat ya reseller kerjaannya jalan-jalan, terus kadang-kadang cuma buka handphone dan yang lainnya. Memang banyak waktu luangnya, bisa sama keluarga dan yang lainnya, itu kelebihannya. Dan yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah bisa mengatur keuntungan. Bisa mengatur keuntungan sendiri tanpa pusing memikirkan produk. Jadi nggak usah pikir, keuntungan sendiri udah diatur. Mau profit margin berapa? Tinggal dihitung sendiri aja kan. Nah, dan keuntungan lebih cepat dan pasti. Teman-teman tahu nggak, keuntungan itu lebih cepat dan pasti. Cepet banget dan pasti. Karena udah pasti ketika jualan udah tahu nih profitnya segini. Dan yang kelima, bisa dimulai dengan minim modal dan tanpa modal tempat. Bayangkan teman-teman, nggak usah pakai modal tempat jadi reseller. Dan minim modalnya bisa dimulai dari level yang paling rendah sekalian, teman-teman. Ya. Dan mau diperhatikan, manfaat yang paling penting adalah teman-teman ketika menjadi seorang reseller adalah membantu diri sendiri, keluarga, dan jangan sampai lupa teman-teman membantu masyarakat dengan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai produk tersebut tidak bisa membantu teman-teman. Karena poinnya menjadi seorang reseller yaitu adalah bagaimana caranya teman-teman bisa membantu orang lain. Itu poinnya menjadi seorang reseller, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bantu orang lain, itu sulit menjadi seorang reseller yang hebat dan sukses. Oke. Nah, apakah rekan-rekan malam ini yang hadir sudah menjadi reseller hebat? Pasti pertanyaan itu akan timbul. Jika belum, maka Anda wajib menyimak materi pada malam ini. Menjadi reseller hebat, inilah materi penting yang jangan sampai Anda lewatkan. Jadi buru-buru nih teman-teman nih, ketika udah dapat link, udah dapat materi ini, buru-buru langsung terapkan. Jika belum dapat materi malam ini, buru-buru cari linknya gimana cara dapetin untuk bisa dapetin materi ini. Karena materi yang jangan sampai dilewatkan, bagaimana menjadi seorang reseller hebat. Ya, kalau pakai teknisnya banyak teman-teman, tapi ini hal yang logik untuk membantu kita mulai berjalan. Nah, setelah mendatang, menjadi reseller hebat dengan aksi dan opsi. Aksi dan opsi. Pasti teman-teman tahu ya, aksi itu apa sih? Opsi itu apa sih? Saya akan jelaskan. Menjadi seorang reseller hebat dengan aksi dan opsi. Why? Kenapa teman-teman? Saya harus tahu tentang itu. Anda sudah mengetahui bahwa semua orang bisa menjadi reseller. Teman-teman tahu kan? Semua orang itu bisa menjadi reseller. Pertanyaannya, tapi tidak semua orang mampu menjadi reseller yang hebat. Semua orang bisa menjadi reseller, tapi tidak semua orang mampu menjadi reseller yang hebat. Nah, ini teman-teman, kata-kata ini harus teman-teman hafalkan dan perhatikan. Semua orang bisa menjadi reseller, tapi tidak semua orang mampu menjadi seorang reseller yang hebat. Nah, kenapa? Aksi dan opsi. Karena untuk menjadi reseller hebat, melalui proses dan dipastikan kamu harus memiliki kunci kehebatan tersebut. Jadi kayaknya kuncinya secara logik ya teman-teman ingin menjadi reseller yang hebat, kuncinya adalah pada aksi dan opsi. Apa itu Pak aksi dan opsi? Nah, malam ini saya akan jelaskan. Teman-teman kalau diperhatikan, kalau teman-teman mencari dalam pencarian Google, diketik aja di pencarian Google dan kata kunci ini, cara mencari reseller, cara menjadi reseller hebat dan sukses. Muncul nggak di Google? Google itu pintar, langsung cari kan? Banyak pilihan cara yang bisa dapatkan. Tapi pertanyaannya, tapikah Anda tahu kunci bukan yang bisa diketahui oleh banyak orang? Nah, teman-teman nih, kunci. Contohnya kita lihat Raffi Ahmad, hebat bisa itu karena ada kuncinya yang tidak semua orang tahu. Mungkin kalau cara step by step tahu, tapi kuncinya apakah semua orang tahu? Tidak, teman-teman. Nah, inilah saya akan berbagi kunci yang dibutuhkan untuk jadi seorang reseller yang hebat. Kuncinya adalah aksi dan opsi. Seperti apa sih Pak aksi dan opsi? Nah, ini saya akan jelaskan kepada teman-teman. Bagaimana kamu dalam aksi artinya adalah tindakan, opsi, pilihan untuk customer kamu. Artinya seperti apa sih Pak? Bagaimana saya untuk bisa beraksi atau bertindak dan opsi dan memberikan pilihan untuk customer kamu. Saya masih bingung Pak, gimana Pak caranya? Bagaimana saya untuk bisa beraksi dan beropsi untuk customer? Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih aksi, apa sih opsi, apa sih tindakan, apa sih pilihan. Directnya pasti tujuannya dong kepada siapa? Kita selaku sebagai pembisnis
Penjual dan pedagang tujuan terakhirnya adalah to buyers, to customer. Orang terakhir yang harus kita buat adalah customer, supaya terjadi namanya penjualan. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Menjadi reseller hebat dengan kategori yang pertama, yaitu adalah aksi. Nah, aksi adalah actual. Ya, aksi yang pertama, A-nya adalah actual, K-nya adalah knowledge, S-nya adalah solve, I-nya adalah improve. Nah, artinya menjadi seorang reseller hebat, kamu harus memiliki tindakan yang actual, dan memiliki knowledge, memiliki solve, memiliki improve yang baik. Pak, seperti apa Pak? Saya sudah tahu nih Pak, kuncinya actual, knowledge, solve, improve untuk bertindak. Seperti apa sih Pak? Nah, di sini saya akan jelaskan. Ini kuncinya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, mau seorang pebisnis hebat, mau jadi seorang penjual hebat, sampai dan reseller hebat, pengusaha hebat, pasti dia memiliki sifat. Pertama adalah dalam bertindak, dia actual. Ya, artinya dia actual. Yang kedua adalah dia memiliki knowledge. Yang pasti dia solve, menyelesaikan. Dan yang terakhir adalah dia improve, meningkatkan, memperbaiki. Nah, 4 kata dalam aksi. Actual, knowledge, solve, and improve. Di sini saya akan jelaskan tindakan actual, knowledge, solve, and improve. Ada bahasa Indonesia kok, tenang aja teman-teman ya. Nah, menjadi seorang reseller hebat dengan kata kuncinya adalah aksi, di mana A yang pertama adalah actual. Seorang pembisnis atau seorang reseller hebat harus bertindak secara actual. Jadi tindakannya harus actual, harus sesungguh-sungguh, harus sebenar-benarnya. Karena kadang-kadang kita bertindak, semua orang bertindak, tapi sungguh-sungguh enggak. Sungguh-sungguh untuk bantu customer atau enggak? Pertanyaan itu. Pak, yang saya mau jualan Pak, ya yang penting jualan produk saya laku. Nah, kita selalu directnya adalah gimana caranya produk kita laku. Kita nggak pernah berpikir, tindakan kita sebagai suatu penjual, menjadi seorang pembisnis, menjadi seorang reseller, tindakan kita adalah untuk bantu mereka, bukan hanya untuk jual produk kita. Nah, artinya seorang reseller hebat, seorang pembisnis hebat, dia dalam bertindak dengan mempergunakan secara actual, sebenarnya dengan sungguh-sungguh untuk membantu segala kebutuhan para customer. Pertanyaannya, teman-teman pernah dihadapi nggak suatu customer yang banyak maunya? Loh, kalau banyak maunya ya wajar. Mau dia beli ataupun enggak ya wajar, namanya pembeli. Pertanyaan saya, apakah kita sudah bertindak dengan aktual sebenar-benarnya menjadi seorang reseller, sebagai seorang pembisnis? Jadi nggak setengah-setengah jadi reseller itu. Karena kebanyakan orang bertindak itu setengah-setengah. Reseller iya, ini juga iya. Kadang iya, kadang enggak. Nah, karena kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak bertindak dengan actual. Ini sulit teman-teman. Kalau kategori yang pertama belum dipenuhi. Dan yang kedua adalah K, adalah knowledge. Seorang reseller harus bertindak dengan mempergunakan knowledge, pengetahuan. Gimana cara memperkenalkan produknya, gimana cara memasarkan produknya, gimana cara berjualan produknya, dan bagaimana caranya memperkenalkan knowledge tentang produk yang mereka jual. Oh, produk ini untuk apa? Oh ya, produk yang saya jual untuk apa? Skin wash-nya untuk apa? Acne-nya untuk gimana? Pakainya gimana? Knowledge, teman-teman. Tidak ada seorang penjual yang berhasil, tidak ada seorang pembisnis yang berhasil tanpa memiliki namanya knowledge. Kalau berhasil sekali, itu namanya lucky. Beruntung, teman-teman. Artinya harus memiliki namanya knowledge. Kenapa saya harus jual ini kepada kamu? Karena ini kandungannya gini. Kamu butuh itu. Knowledge, teman-teman. Ya, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah solve. Artinya tindakan seorang reseller hebat harus solve ataupun menyelesaikan, solving semua kebutuhan dan permasalahan customer dengan produk dan brand yang mereka miliki, yang mereka jual. Nah, artinya teman-teman gini, teman-teman mau solve, ya, bagaimana teman-teman bisa terjadi namanya selling? Gimana teman-teman bisa terjadi namanya penjualan? Kalau teman-teman sendiri tidak tahu kebutuhan calon customer saya itu apa, permasalahan dari customer saya itu apa, nah mereka kenapa harus beli produk saya, dan kenapa saya harus menawarkan kepada orang itu? Nah, itu harus tahu.
Solve artinya produknya ini memang dibutuhkan dia dan bisa menyelesaikan permasalahan dia. Nah, itu seorang reseller hebat. Dan yang terakhir dari kata aksi adalah I, adalah artinya adalah improve. Tindakan seorang reseller hebat harus bisa improve, meningkatkan atau improve. Pengertian yang kedua adalah memperbaiki, meningkatkan dan memperbaiki kepercayaan customer dan produk dan brand yang kamu miliki. Pertanyaannya, teman-teman pernah nggak ngelihat customer udah beli produknya teman-teman? Ya, udah beli sekali, udah beli 2 kali, tapi ketika pakai yang kedua kalinya, dia kurang percaya dengan produknya ini karena belum ada hasil maksimal. Nah, teman-teman sebagai seorang reseller nggak berhenti di situ. Nah, teman-teman harus berimprove, meningkatkan kepercayaan customer tersebut supaya menjadi customer loyal. Jadi mau kemana-mana pun dia akan beli brand tersebut. Nah, itu harus berimprove, memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan customer. Karena gini teman-teman, kalau lihat ya khususnya skincare ya, banyak para customer sudah banyak mempergunakan produk skincare lainnya. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa yang lainnya yang menyebabkan kepercayaan mereka terhadap suatu skincare lokal agak berkurang. Nah, tugasnya teman-teman memperbaiki kepercayaan mereka. Nah, dengan knowledge dan menyelesaikan permasalahan dan sesungguh-sungguhnya dalam melakukan hal tersebut. Nah, aksi atau disebut sebagai tindakan menjadi reseller hebat. Ini masih option yang pertama teman-teman, itu adalah aksi. Bayangkan teman-teman kalau lakukan ini hasilnya bagaimana. Ini masih satu kata kunci yang pertama adalah aksi. Actual knowledge, solve, and improve. Dan selanjutnya, selamat Anda telah mengetahui menjadi reseller hebat dengan kategori kunci pertama adalah aksi. Teman-teman dihafalkan ya yang hal ini, actual knowledge, solve, and improve. Ini penting teman-teman. Aksi dan tindakan teman-teman untuk menjadi seorang reseller yang hebat. Oke, selamat sekali lagi saya ucapkan teman-teman sudah menjadi reseller hebat dengan aksi. Sudah mengetahui ini caranya. Belum menjadi reseller hebat ya, tapi sudah mengetahui caranya. Secara logik yang teman-teman harus lakukan. Nah, kita yang kedua. Opsi yang kedua, metode yang kedua, kata kunci keduanya. Menjadi reseller hebat dengan opsi. Nah, ini beda ya. Yang tadi aksi, yang kedua opsi. Pak, berarti satu-satu? Tidak, keduanya harus dijalankan secara bersamaan dan beriringan. Menjadi reseller hebat bukan hanya dengan aksi saja, tapi juga harus mempergunakan namanya opsi. Di mana opsi, setiap katanya, setiap hurufnya itu ada artinya. Di mana O to opportunity, ya, P for play, S adalah serve, dan I adalah identify. Ya, artinya adalah disinilah pilihan yang kamu tawarkan kepada calon-calon customer kamu sendiri. Opportunity, plan, serve, and identify. Artinya 4 hal ini yang menjadi pilihannya teman-teman harus lakukan kepada customer teman-teman sendiri. Ini penting sekali. Nah, di sini reseller hebat dalam mempergunakan opsi. Yang pertama adalah opportunity. Bagaimana reseller hebat mampu memberikan ya banyak pilihan opportunity. Teman-teman jangan kasih customer teman-teman hanya dengan satu peluang, tapi berikan dengan banyak peluang. Produknya DNI ini nggak cuma satu, ada acne, ada melasma, ada glowing, ada skin body, ada pun yang lainnya. Artinya opportunity itu, pilihan itu berikan yang banyak. Semakin banyak yang akan menyebabkan orang itu memiliki banyak pilihan yang mereka untuk bisa pilih. Pak, kalau banyak nanti mereka bingung. Ya enggak juga. Semakin orang memiliki banyak pilihan, semakin mudah dia akan menentukan apa yang mereka butuhkan. Nah, tugas teman-teman adalah memberikan namanya opportunities. Sebanyak-banyaknya peluang kepada customer dengan produk yang ataupun brand yang teman-teman miliki untuk dijual. Produknya DNI, artinya produk DNI bagaimana caranya teman-teman bisa memberikan pilihan, opportunity, peluang yang banyak kepada calon customer teman-teman sendiri. Dan yang kedua adalah plan. Bagaimana seorang reseller hebat mampu memberikan dan membuat banyak pilihan atau plan, rencana. Karena teman-teman tahu ya, customer itu punya perencanaan. Bu ataupun Pak, kayaknya pengennya kulit saya pertama hilang dulu acne-nya. Yang barulah saya menjadi mau glowing. Saya mau ngilangin flek hitam dulu, baru pengen glowing. Nah, artinya teman-teman sudah memberikan banyak plan rencananya kepada customer. Supaya apa? Pertama,
teman-teman harus tahu, customer tuh suka ketika seorang penjual, seorang pebisnis memberikan plan kepada customernya. Artinya, dia itu diperhatikan oleh para penjualnya dan pebisnisnya. Artinya pembisnisnya nggak lepas tangan. Bukan berarti beli udah selesai, ya nggak kayak gitu. Harus memberikan planning. Contohnya, Bu, bulan ini pakai ini dulu, nanti bulan depan pakai ini. Kalau teman-teman lihat, penjual ataupun pebisnis yang berhasil sukses memberikan opsi yang banyak dalam plan. Pilihan plan yang banyak. Yang ketiga adalah self. Artinya adalah seorang reseller hebat atau penjual hebat ataupun pembisnis yang hebat mampu memberikan serve ataupun pelayanan, pelayanan terbaik kepada customer dan memberikan kenyamanan kepada customer. Teman-teman gini, mendapatkan kenyamanan dari customer itu, teman-teman harus memberikan pelayanan, service terbaik kepada customer. Contohnya teman-teman, kalau saya sebutkan suatu brand perbankan yang swasta paling banyak diakui oleh masyarakat tentang service terbaik. Ya banyak yang orang bilang BCA, karena kenapa? Dia berbeda dengan perbankan lainnya. Dari depan, belakang, dan yang lainnya sama memberikan service yang sama, tidak dibedakan. Sampai tukang parkir, ya satpamnya pun mengetahui service seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah artinya ketika kita mau menjadi suatu pilihan dari customer kita, berikanlah service dan pelayanan terbaik kepada customer kita untuk membuat mereka nyaman. Kalau udah nyaman, dia datang lagi. Kalau udah nggak nyaman, dia nggak datang lagi, ngapain? Nah, yang keempat adalah identifi. Artinya adalah seorang reseller hebat mampu mengenali, mengidentifikasi karakter, kebutuhan, dan kekurangan dari customer kamu. Serta dipastikan mampu melengkapi hal tersebut atau memberikan rasa aman. Nah, teman-teman nih, bedanya self dan identifikasi. Yang satu memberikan nyaman, identifikasi memberikan rasa aman. Nah, gimana teman-teman bisa memberikan rasa aman kalau teman-teman nggak kenal orang ini? Customer-nya seperti apa? Karakternya seperti apa? Orang ini butuhnya apa? Kekurangan ini apa? Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu itu ya susah. Teman-teman nggak akan tahu bagaimana caranya bisa memberikan dan melengkapi kebutuhan dan kekurangan customer tersebut. Bagaimana customer teman-teman bisa nyaman, bisa aman kalau teman-teman tidak bisa mengenali calon customer teman-teman sendiri. Inilah opsi atau pilihan reseller hebat, opportunities, plan, service, dan identifikasi. Di mana 4 ini penting teman-teman untuk memberikan pilihan kepada calon customer teman-teman sekalian. Nah ini loh, reseller hebat dengan mempergunakan opportunity, plan, service, dan identifikasi. Nah, selamat Anda telah mengetahui menjadi reseller hebat dengan opsi. Pertanyaannya, teman-teman udah tahu aksi, teman-teman sudah mengetahui opsi, ya, aksi dan opsi, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih aksi dan opsi. Aksi artinya adalah beraksi dengan yang pertama, tindakan yang aktual sebenar-benarnya dengan sungguh-sungguh dan tidak membohongi customer. Paham teman-teman ya? Banyak orang sungguh-sungguh tapi banyak membohongi customer, itu pun tidak akan bisa beraksi dengan baik. Artinya teman-teman harus bertindak secara aktual, sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, tidak membohongi customer agar dia menjadi customer yang loyal. Yang kedua, tindakan teman-teman itu harus mempergunakan namanya knowledge atau pengetahuan agar tidak memberikan kebingungan kepada calon customer teman-teman sendiri. Artinya jangan sampai customer-nya bingung. Teman-teman hari ini bilang tentang namanya Ekna ini, nanti Ekna yang kedua jelasinnya beda lagi. Terus jelasinnya beda lagi. Nanti customer tuh bingung. Nah udah bingung beli nggak? Ya nggak mungkin beli dong. Yang ketiga adalah tindakan solving, menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Permasalahan, keinginan, dan kebutuhan. Teman-teman nih, orang yang berhasil menyelesaikan kebutuhan customer, itu bukan hanya permasalahan dan kebutuhan saja. Tapi ada yang kita lupa, itu adalah keinginan. Teman-teman lihat ya, orang yang beli produk skincare, yang pertama alasan dia beli karena butuh. Yang kedua bermasalah. Dan yang ketiga jangan lupa mereka memiliki keinginan atau mimpi. Artinya teman-teman harus bisa bertindak menyelesaikan permasalahan dari customer, kebutuhan dari customer, dan keinginan dari calon customer teman-teman sekalian. Dan yang terakhir dari beraksi itu adalah tindakan yang mampu mengimprove, memperbaiki, atau meningkatkan kepercayaan customer.
Jadi ketika kita beraksi, tujuan kita adalah meningkatkan dan juga memperbaiki kepada customer kita. Itulah kita beraksi dengan 4 hal ini: actual, knowledge, solving, dan juga improve. Sebenar-benarnya, sungguh-sungguh pengetahuan, menyelesaikan, dan meningkatkan dan memperbaiki kepercayaan customer. Itu beraksi. Yang kedua adalah opsi. Pastikan teman-teman juga memiliki banyak opsi. Nah, yang satu beraksi, yang satu lagi memiliki banyak opsi. Jadi seorang reseller atau pembisnis hebat atau penjual hebat adalah orang yang beraksi dengan actual, dia beraksi dengan menggunakan knowledge, beraksi dengan solving, dan beraksi dengan improving. Dan mereka pun memiliki banyak opsi, ya, memiliki banyak pilihan. Dengan yang pertama, memberikan banyak pilihan opportunity ataupun peluang yang dibutuhkan oleh customer. Teman-teman tahu ya, bahwa customer itu suka dengan peluang yang banyak. Bu, kalau ibu pakai produk DNA, ibu gini-gini dan bisa gini dan bisa gini. Ibu kalau pakai DNA gini-gini dan yang lainnya. Artinya berikan dia opportunity, peluangnya. Karena itu dibutuhkan customer. Karena itu dibutuhkan. Mereka punya suka dan pilihan. Ya, sama seperti anak kecil. Kalau kita jualan kepada customer itu kita jualan seperti anak kecil. Saya bicara anak kecil seperti anak saya. Misalnya, anak saya misalnya nama anak saya Nayaka. Nayaka mau makan sama Bunda atau mau makan sama Yanda, diberikan opsinya, baru dia pilih. Jangan bilang gini, Nayaka makan sama Mama ya. Dia akan bilang enggak. Tapi ketika kita suruh anak kita memilih, nah dia akan menentukan pilihannya. Itu sama seperti customer. Customer itu seperti anak kecil, ketika diberikan pilihan, dia akan menentukan pilihannya. Diberikan banyak pilihan, dia akan menentukan pilihannya. Tapi kalau nggak ada pilihan, nggak ada peluang, nggak ada opportunity, dia nggak akan mau pilih. Karena cuma satu pilihan, nggak ada lagi. Dan yang kedua, memberikan dan membuat banyak pilihan plan rencana yang dibutuhkan oleh customer. Bukan hanya peluang, tapi berikanlah banyak perencanaan yang dibutuhkan customer. Semakin banyak rencana, otomatis customer tahu. Artinya seorang penjual ini tidak lepas tangan. Bukan hanya ketika jual produknya udah selesai, enggak. Tapi memiliki rencana yang besar kepada calon customer sendiri. Dan yang ketiga adalah memberikan service atau pelayanan terbaik dan customer. Yaitu adalah untuk tujuannya cuma satu. Memberikan pilihan namanya kenyamanan, pelayanan. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman untuk customer ya. Customer itu keluarin uang teman-teman. Nah kalau udah keluarin uang, dia mau dapetin service terbaik. Dia beli barang apapun, dia mau dapat service terbaik. Dan tugas kita sebagai seorang penjual, tugas kita sebagai seorang reseller, tugas kita sebagai seorang pembisnis, yaitu adalah memberikan service terbaik untuk membuat rasa nyaman kepada customer itu. Dan yang terakhir adalah identifikasi, mengenali karakter, kebutuhan, dan kekuatan customer. Serta kita dipastikan harus mampu melengkapi hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mampu melengkapi kebutuhan saja, tapi kita tidak bisa mengetahui karakternya dan kekurangannya. Karena kita hanya melengkapi kebutuhan, tapi nggak tahu kekurangan dan karakternya, jarang ya terjadi repeat order teman-teman. Repeat order terjadi karena kita tahu kebutuhannya, karakternya seperti apa, dan juga kekurangan dari customer itu sendiri. Ya, bagaimana kita mampu melengkapi hal tersebut untuk memberikan satu hal, rasa aman. Opsi ini adalah memberikan rasa nyaman dan aman. Aksi ini adalah kita bagaimana melakukan suatu tindakan secara sungguh-sungguh dan pengetahuan dan bisa menyelesaikan permasalahan keinginan kebutuhan dan meningkatkan dan juga memperbaiki kepercayaan customer. Bayangkan teman-teman, aksi dan opsi. Teman-teman akan bisa menjadi seorang reseller yang hebat, menjadi seorang pembisnis yang hebat, saya pastikan itu. Dan di sini tunggu apa lagi teman-teman? Time to action. Kenapa saya bilang time to action? Teman-teman, materi ini adalah key kuncinya. Teman-teman tidak akan bisa melakukan apapun kalau teman-teman tidak langsung bertindak, tidak langsung action. Udah tahu kan aksi itu apa, opsi itu apa? Ya tunggu apa lagi? Waktunya kita untuk bertindak teman-teman. Jangan menunggu waktu lagi, karena waktu terus berputar. Dari angka 1 ketemu di angka 24, 24 balik lagi angka 1. Dan terus setiap hari, Senin ke hari Minggu, Minggu balik lagi ke Senin. Dari tanggal 1 sampai 30, tanggal 30 balik lagi ke tanggal 1 teman-teman. Artinya, hal tersebut jangan disia-siakan teman-teman. Artinya, teman-teman waktunya kita adalah untuk time to action. Dengan beraksi,
dan memiliki banyak opsi, beraksi dan aktual, bertindak dengan sesungguh-sungguhnya, dan juga bertindak dan mempergunakan knowledge, pengetahuan, dan bertindak dan menyelesaikan atau solving permasalahan keinginan kebutuhan customer, dan bertindak untuk meningkatkan dan memperbaiki kepada customer, karena itu penting. Dan teman-teman harus memiliki banyak opsi dan memberikan banyak pilihan opportunity, memberikan banyak plan rencana, memberikan service terbaik untuk memberikan rasa nyaman, dan teman-teman perlu mengenali karakter, kebutuhan, dan kekurangan customer, dan serta mampu melengkapi hal tersebut, karena itulah yang akan membuat customer teman-teman memiliki rasa aman dengan membeli produk DNI langsung di teman-teman. Teman-teman, mungkin ada orang yang suka dengan produk DNI, nyaman dan aman, tapi belum tentu orang itu suka dengan siapa yang jualnya. Ya teman-teman, punya banyak pilihan. Artinya, berikanlah rasa nyaman dan aman untuk para customer teman-teman untuk bisa membeli barang tersebut dari teman-teman. Berikanlah rasa nyaman, berikanlah rasa aman yang membedakan orang satu dan orang yang lain, membedakan teman-teman dengan yang lainnya, membedakan reseller dan reseller lainnya. Tunggu apa lagi? Time to action teman-teman. Waktunya apa? Reseller hebat dengan aksi. Saatnya Anda untuk beraksi dan memiliki banyak opsi untuk calon customer Anda. Inilah poin kunci teman-teman jika ingin menjadi reseller hebat. Kalau promosi, teman-teman bisa pelajari. Kemarin saya udah jelasin materi promosi, penjualan, meningkatkan, dan yang lainnya. Itu teknis teman-teman. Teknis ini bisa dipelajari dimanapun. Tapi teman-teman, namanya kunci, kalau teman-teman punya mobil, nggak punya kunci nggak bisa jalan. Mau ganti pelek kek, mau ganti apa kek, teman-teman nggak bisa jalan mobilnya. Karena nggak ada kuncinya. Bisa jalan Pak kalau didorong. Semampu apa kita mendorong mobil tersebut? Artinya kuncinya teman-teman ingin menjadi reseller hebat, kuncinya adalah teman-teman memiliki aksi dan opsi. Waktunya untuk beraksi dan memberikan banyak opsi untuk calon customer teman-teman. Customer nggak akan mau beli teman-teman kalau teman-teman nggak beraksi. Dan customer pun tidak akan beli kembali dan beli ke teman-teman kalau teman-teman tidak memiliki banyak opsi. Beraksi artinya bertindak, memiliki banyak opsi, memiliki banyak pilihan yang dibutuhkan bagi banyak calon customer teman-teman sendiri. Dan teman-teman, sampai ketemu di next weekly coaching. Nah, ini materi ini cukup unik teman-teman. Tadi di awal saya sudah jelasin kan, materi saya adalah menjadi reseller hebat dengan aksi dan opsi. Teman-teman, jadi kalau diperhatikan itu seorang pedagang, penjual, pebisnis, kebanyakan mungkin belum mengetahui tentang namanya aksi dan tentang namanya opsi. Ya, ini adalah kuncinya teman-teman. Ya teman-teman kalau bisa cek di materi di Google itu nggak ada aksi dan opsi. Ya. Ini saya pergunakan juga di banyak para marketing, di banyak para pembisnis, para penjual juga, dan saya berikan kepada untuk para rekan reseller ini juga dengan materi aksi dan opsi. Tapi jika teman-teman mau lebih meningkat lagi, bukan hanya menjadi orang hebat, tapi teman-teman ingin menjadi luar biasa, jangan sampai ketinggalan di materi next weekly coaching berikutnya, menjadi reseller luar biasa dengan reaksi. Aksi, opsi, dan reaksi. Di mana tiga hal inilah yang akan kita berikan kepada customer kita. Kalau teman-teman udah punya tiga ini, teman-teman sudah disebut sebagai seorang pebisnis, reseller yang hebat dan luar biasa. Ya, teman-teman tadi saya jelaskan adalah menjadi seorang reseller yang hebat, nggak apa-apa, itu dulu. Pelajarkan tentang namanya aksi dan opsi. Barulah kita akan belajar menjadi seorang reseller yang luar biasa, menjadi seorang reseller luar biasa dengan mempergunakan kunci berikutnya itu adalah reaksi. Jadi itu teman-teman, sebelum saya tutup sedikit saya akan preview ya tentang materi pada malam ini. Yaitulah yang saya bahas tentang namanya bagaimana caranya kita bisa menjadi reseller hebat dengan aksi, yaitu adalah actual knowledge, solve, and improve. Artinya bagaimana kita bisa bertindak secara sesungguh-sungguhnya, secara sebenar-benarnya, dan mempergunakan pengetahuan atau knowledge dan men-solve atau menyelesaikan problem dari calon customer kita, dan mampu meningkatkan dan memperbaiki dan tindakan-tindakan kita kepada calon customer kita. Di mana hal itu penting sekali teman-teman. Dan setelah itu bukan hanya aksi yang kita bisa dapatkan, tapi kita bagaimana caranya bisa memberikan opsi bagi calon customer kita, yaitu adalah memberikan pilihan opportunities, plan, service, dan identifikasi. Di mana hal itu perlu
teman-teman berikan kepada calon-calon customer agar teman-teman bisa menjadi seorang reseller hebat. Jika teman-teman sudah melakukan itu, saya pastikan teman-teman akan mendapatkan hasil yang hebat penjualannya. Peningkatan omset yang hebat dipastikan akan terjadi pada teman-teman semuanya. Artinya, beraksilah saat ini dan milikilah banyak opsi saat ini untuk calon customer teman-teman semuanya. Lakukan hari ini, jangan ditunda lagi. Materi ini hanya sekedar materi, tanpa tindakan teman-teman tidak akan bisa melakukan peningkatan apapun dengan materi ini. Waktunya teman-teman menjadi reseller hebat. Semua orang berhak menjadi seorang reseller hebat. Semua orang berhak menjadi seorang pembisnis hebat dengan mempergunakan kunci aksi dan opsi. Saatnya beraksi dan memiliki banyak opsi untuk calon-calon customer teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next weekly coaching menjadi reseller luar biasa dengan reaksi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini. Ada dengan Ibu Yanti, Ibu Niasari, ada dengan Dr. Afril, dengan Erik Rahayu, ya, dengan Ibu Rika, dan dengan Ibu Ainur Rahman. Saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang lainnya belum bisa hadir pada malam ini, saya rekam dan bisa dapatkan untuk semua rekan desa bisa mendapatkan materi video pada malam ini, karena ini manfaatnya cukup banyak, bisa dimanfaatkan di seluruh rekan reseller DNI untuk meningkatkan penjualan dan berbisnis dengan DNI Skin Center Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya mewakili dari tim support rekan reseller DNI. Saya selaku dari coach dan juga tim support rekan reseller DNI ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sudah hadir pada malam ini dalam materi menjadi seorang reseller hebat dengan aksi dan opsi, actual dan juga knowledge, dan juga dalam memberikan solve dan juga improve, dan opsi itu adalah opportunity, plan, dan juga teman-teman bisa memberikan service terbaik dan identifikasi calon customer yang baik. Sampai ketemu di materi weekly coaching berikutnya, yaitu adalah bagaimana menjadi seorang reseller yang luar biasa dengan reaksi. Kemungkinan minggu depan kita akan adakan namanya beauty opportunities dan how to start. Jadi teman-teman bisa mengundang para calon-calon resellernya atau para customernya untuk bisa diundang dalam materi tersebut, beauty opportunities, yang akan dilakukan di minggu depan. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam minggu depan berikutnya adalah next weekly coaching yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana menjadi reseller luar biasa dengan reaksi. Kunci yang ketiga, bayangkan aksi, opsi, reaksi digabungkan, teman-teman akan menjadi seorang pembisnis reseller hebat dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dalam weekly coaching pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang ada di ruang ini dan menjadi suatu bekal yang penting untuk teman-teman bisa mendapatkan hasil secara maksimal. Seperti dalam background belakang saya, itu adalah teman-teman harus memiliki namanya aksi dan teman-teman harus memiliki namanya opsi untuk menjadi seorang reseller yang hebat. Oke, sampai ketemu di next weekly coaching berikutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Saya tutup untuk weekly coaching pada malam ini. Terima kasih yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih Bu Yanti. Semoga bermanfaat.